Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan, kesehatan, sehingga kita boleh kembali bersama-sama datang beribadah di hadapan Tuhan. Ini luar biasa ya, 3 hari berturut-turut kita beribadah dari malam Natal hingga saat ini. Dan puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan saya percaya saudara-saudari bisa menikmati ibadah ini dengan penuh semangat yang luar biasa. Meskipun sebagian merasa udah ada yang kelelahan, tapi kita percaya bahwa sukacita daripada Tuhan kita boleh rasakan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Ya, kita juga bersyukur puji Tuhan, Bapak Penginjil Yohanes beserta istri dan anak-anak bisa hadir bersama-sama dengan kita hari ini, dan hari ini mereka juga boleh melayani kita. Kita bersyukur perjalanan mereka Tuhan sudah pimpin dari Jakarta sehingga tiba di Purwokerto dengan selamat. Selamat datang ya Pak, Bu. Ya, dan mungkin beberapa hari ya Pak ya di sini ya. Ya biar boleh menikmati masa-masa indah ada di Purwokerto ya Pak. Jangan lupa makan mendoan. Ya, karena kalau ke Purwokerto belum makan mendoan belum sah Pak, Bu. Jadi harus itu ya. Ya, mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk datang di hadirat Tuhan dengan bersaat teduh. Amin. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Tuhan berada di bait suci-Nya. Firman Allah berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Gloria Patri. Mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama menyebutkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan kembali bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan, karena ini masih momen Natal, meskipun ini udah tanggal 26, tapi biarlah sukacita Natal masih terus boleh kita rasakan di tengah-tengah ibadah kita. Dan naikkan pujian, Hai Mari Berhimpun. Mari kita masuk di dalam doa syafaat yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Karsia. Kami persilakan. Sebelumnya kami mohon ampun atas segala dosa
Mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini yang nanti akan dilayani oleh hamba-Nya dengan tema kebesaran Allah dan kasih karunia-Nya dalam hidupku. Yohanes 1 ayat 15 sampai 18. Yohanes 1 ayat 15 sampai 18, kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Penuh melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Saudara, pujian yang akan kita nyanyikan mengingatkan kita bahwa kita harus tetap bersukacita, bersyukur apapun keadaan hidup kita hari ini. Namun kita sungguh berbahagia karena kita telah memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita perhatikan di berita-berita kemarin, kita sungguh bersyukur karena perayaan Natal hampir di seluruh pelosok Indonesia berlangsung dengan aman dan lancar. Meskipun cuaca memang agak kurang mendukung, tapi kita bisa melihat campur tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Sehingga setiap anak-anak Tuhan meskipun masih dalam prokes yang sangat ketat, termasuk kita juga 2 malam berturut-turut, tapi kita boleh melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa boleh terjadi. Dan saya berharap bahwa sukacita Natal itu tidak berhenti hanya di masa-masa saat ini saja, tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita terlebih di tahun-tahun yang akan datang, agar Kristus itu terus boleh kita beritakan kepada semua orang, Kristus itu terus boleh nyata dalam kehidupan setiap kita. Kita nyanyikan pujian Dunia Gemar, dan saudara-saudari diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, untuk memasukkan ke kotak yang ada di depan ini sekaligus. Kita naikkan pujian Dunia Gemar. Saya undang untuk bangkit berdiri. Keadilan dan kebenaran dan ajaib kasih-Nya, dan ajaib kasih-Nya, ajaib-ajaiblah kasih-Nya. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh Saudari Minghung. Kami persilakan. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali.
Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kembali menaikkan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kita nyanyikan sekali lagi, "Ku siapkan hatiku Tuhan." Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu. Pada hambanya saya persilakan. Selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari saudara kita boleh bersama-sama berdoa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh benar melalui pujian ini Tuhan, biarlah ini adalah satu kerinduan yang paling dalam di dalam setiap hati kami. Kami sungguh-sungguh rindu untuk firman-Mu itu boleh tinggal dalam hidup kami. Kami rindu haus akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan.
Karena Engkaulah satu-satunya yang sanggup memuaskan akan rohani kami. Engkaulah satu-satunya sumber jawaban di dalam setiap persoalan kehidupan kami. Bapa, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu. Tuhan, tolong kami boleh membuka hati telinga rohani kami ya Bapa. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh menguatkan setiap kami. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Kiranya Engkau juga boleh menolong, memimpin, dan biarlah Engkau boleh berbicara kepada kami semuanya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saya senang sekali ya boleh pertama kali datang di tempat ini, hadir bersama dengan Bapak Ibu Saudara di Gereja Karunia Purwokerto ya. Sekali lagi perkenalkan, saya Yohanes Kianto, saya melayani di Jakarta di Gereja Karunia Jakarta. Waktu saya kesini ya agak kemalaman saudara, saya perkirakan sekitar jam 7 lah mungkin ya, dan 7 jam 8, tetapi akhirnya jam 11 baru nyampe saudara. Dan diputar-putar sama Google Map. Aduh, saya nggak tahu kemana arahnya, muter naik gunung, turun gunung, berliku-liku begitu. Tapi puji Tuhan ya, terima kasih doanya untuk Bapak Ibu, kami boleh selamat sampai di Purwokerto. Ya saudara, mari kita buka kembali di dalam Yohanes pasal 1 ayat 15 sampai yang ke-18. Yohanes pasal 1 ayat 15 sampai yang ke-18. Saya akan membacakan sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara. Yohanes 1 ayat 15 sampai 18. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman yang di mana banyak orang itu tidak merasa mempermasalahkan tentang Yesus ya. Jika atau dengan catatan Yesus itu dianggap sebagai salah satu di antara begitu banyak tokoh-tokoh besar di dunia ini yang ada dalam sejarah. Jika ya tidak dipermasalahkan jika Yesus itu dianggap sebagai salah satu misalnya guru moral terbesar di dalam sejarah atau pemimpin terbesar di dalam sejarah. Hanya sebatas itu saudara. Orang akan menerima, orang akan kami terima itu. Hanya sebatas itu. Dan mereka menganggap dengan mengatakan itu mereka sedang menghormati Yesus ini ya. Mereka sedang menghargai Yesus ini. Tetapi kalau kita boleh lihat saudara, Yohanes di sini ya ini Yohanes, Rasul Yohanes itu mengantisipasi. Rasul Yohanes, murid dari Tuhan Yesus ini sudah berjaga-jaga mengantisipasi godaan-godaan semacam ini yang nanti akan muncul. Jadi Rasul Yohanes itu jauh-jauh hari dia sudah tahu nanti pasti akan ada orang-orang yang seperti itu. Akan ada orang yang berpikiran demikian, bahwa Yesus hanya dianggap sebagai salah satu dari guru yang baik, pengajar yang baik, atau pemimpin yang baik. Dan Rasul Yohanes sudah mengetahui hal ini. Karena itulah Rasul Yohanes ini menunjukkan di bagian ayat ini saudara bahwa Yesus Kristus itu berbeda. Yesus Kristus itu bukan sama seperti guru-guru moral itu.
ya, Yesus Kristus itu bukan sama seperti para pemimpin yang ada di dalam sejarah itu. Lebih daripada itu, saudara. Yesus Kristus itu lebih unik dibandingkan dengan mereka. Tuhan Yesus tidak berada di dalam jajaran orang-orang yang sangat elit ini, gitu ya. Dia lebih unik. Dia lebih superior dibandingkan hal yang lain. Dia lebih utama dalam segala hal. Dialah satu-satunya anak Allah. Jadi saudara, dia bukan hanya salah satu dari begitu banyak pengajar-pengajar moral yang baik. Ya, kita tahu ada banyak ya. Motivator-motivator ya yang baik. Guru-guru yang baik. Kita tahu ada banyak orang di sana. Tetapi Yesus Kristus itu lebih dari itu. Apakah Yesus pengajar yang baik? Betul, dia pengajar yang baik. Apakah Yesus Kristus itu pemimpin yang baik? Iya, dia pemimpin yang baik. Tetapi dia lebih daripada itu, saudara. Apa lebihnya? Jelas di sana, dia adalah anak Allah yang tunggal itu. Dia adalah Allah itu sendiri, saudara ya. Kalau kita ingat di dalam ayat sebelumnya kan ya, di ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kalau di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa itu? Yesus Kristus itu. Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi kita tahu Tuhan itu berbeda. Yesus Kristus itu berbeda walaupun dia seorang guru yang baik. Tetapi dia Allah. Nah, untuk mendemonstrasikan ya, untuk menggambarkan hal ini, maka Rasul Yohanes itu membandingkan Tuhan Yesus dengan Yohanes Pembaptis, saudara. Ya, kalau kita lihat di bagian bacaan kita, Rasul Yohanes itu berbeda dengan Yohanes Pembaptis ya, kita harus bedakan itu. Kalau di dalam Injil Yohanes ini, ketika disebut nama Yohanes, itu bukan Rasul Yohanes, tetapi dia merujuk kepada Yohanes Pembaptis. Karena Rasul Yohanes yang menulis Injil Yohanes ini, dia tidak pernah menyebutkan namanya sendiri Yohanes, tidak pernah, saudara. Tetapi dia selalu bilang murid yang dikasihi, ya, murid yang dikasihi, orang yang dikasihi. Dia selalu sebutkan dirinya seperti itu. Maka setiap kali ada nama Yohanes itu pasti merujuk kepada Yohanes Pembaptis, supaya kita tidak bingung ini yang Yohanes yang mana gitu ya. Yang jelas bukan Yohanes saya, saudara ya. Jadi sekali lagi saudara, Rasul Yohanes ini untuk menunjukkan keunikan dari Yesus Kristus itu, dia membandingkan antara Yesus Kristus dengan Yohanes Pembaptis. Kemudian yang kedua, Rasul Yohanes juga membandingkan Yesus Kristus itu dengan Nabi Musa. Ya. Nah, saudara, dua orang ini, Yohanes Pembaptis dan juga Nabi Musa, itu juga bukan orang biasa. Ya, kita tahu di dalam catatan Alkitab, mereka berdua ini adalah tokoh-tokoh besar, saudara. Tokoh-tokoh yang terkenal, ya, bukan orang biasa-biasa saja. Dan di dalam tradisi Yahudi, mereka sangat disegani. Mereka sangat berpengaruh. Bukan orang-orang biasa. Dan Rasul Yohanes menunjukkan kalau Yesus itu bukan hanya salah satu, sekali lagi ya, bukan salah satu bagian ya dari pemimpin-pemimpin besar itu ya. Seperti Yohanes Pembaptis, seperti Musa ya, seperti Abraham dan sebagainya. Tidak hanya itu, lebih daripada itu, saudara. Namun Tuhan itu memiliki keunikan. Sekali lagi, satu-satunya. Dia adalah satu-satunya anak Allah yang akan kita lihat seperti kita lihat di ayat yang ke-15 ini, saudara ya.
Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia, ya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Saudara, saudara, ini adalah kata-kata siapa? Ini adalah kata-kata dari Yohanes Pembaptis. Jadi Rasul Yohanes, muridnya Tuhan Yesus, itu mencatat apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, dan dia catat di situ bahwa apa? Kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Saudara, kenapa ini penting? Kenapa itu begitu sangat penting? Nah, kalau kita perlu ingat, di dalam zamannya Tuhan Yesus, sekali lagi Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang cukup terkenal, ya. Dia adalah seorang yang sangat berpengaruh di antara pemimpin-pemimpin dan juga masyarakat Yahudi pada waktu itu. Dia sangat berpengaruh, saudara. Ya, Yohanes Pembaptis ini bahkan para pemimpin, ya, enggak semuanya, sebagian besar pemimpin Romawi juga suka dengar apa yang disampaikan Yohanes Pembaptis, khotbahnya Yohanes Pembaptis. Nah, selain itu kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu juga memiliki beberapa pengikut, ya, beberapa murid. Jadi dia bukan tokoh biasa. Saya aja nggak punya murid, saudara. Murid saya cuma 3, saudara. Anak saya yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Itu murid saya. Tapi Rasul Yohanes Pembaptis ini dia memiliki banyak pengikut juga. Ya. Tidak sedikit juga, ya. Banyak yang ikut. Untuk apa? Untuk belajar dari Yohanes Pembaptis ini. Jadi intinya bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang penting. Dia orang yang sangat penting. Nah, saking pentingnya, sangat pentingnya dia, dan karena dia begitu memiliki pengaruh, maka sampai saudara, beberapa pemimpin Yahudi itu tanya kepada Yohanes Pembaptis, ya, apakah kamu itu Mesias? Apakah kamu itu sang Mesias yang kami tunggu-tunggu itu? Ya, kalau boleh kita lihat di ayat 19 sampai 28, saudara, ya. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai yang ke-28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang. Yohanes jawab, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, ini kesaksian dari Yohanes Pembaptis itu. Orang itu sampai bertanya-tanya, apakah engkau itu adalah Mesias? Artinya apa, saudara? Artinya bahwa Yohanes Pembaptis itu begitu berpengaruh di tengah masyarakat Yahudi. Bahkan ajarannya pun juga sangat berpengaruh, saudara, ya. Dia memiliki satu kepribadian, dia memiliki satu karisma, ya, kewibawaan, ya.
Sampai-sampai sebagian orang pikir mungkin dia ini adalah Mesias yang kita tunggu-tunggu itu. Jadi pengaruhnya begitu besar bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi sekali lagi kita lihat di ayat 15 ini, Yohanes Pembaptis dengan jelas mengatakan, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dia jelas mengakui bahwa dia ini bukan Mesias, bukan yang ditunggu-tunggu bangsa Israel, bukan. Ya. Nah, apa artinya saudara? Walaupun kita tahu di dalam catatan Injil, ya baik itu di Matius, di Lukas gitu ya, Yohanes Pembaptis itu lahirnya duluan siapa dengan Yesus? Duluan Yesus? Yang lahir duluan siapa? Yohanes Pembaptis, betul ya. Yohanes Pembaptis itu lahir duluan, 6 bulan lebih dulu. Ya, artinya ya Yohanes Pembaptis itu duluan datang di dunia ini. Tapi kalau kita perhatikan kata-kata Yohanes Pembaptis itu sangat menarik, saudara, sangat unik. Ya, akan datang dia yang telah mendahului aku. Loh, orang kamu yang lahir duluan kok. Tapi dia bilang, dia yang telah mendahului aku, ya. Jadi sekalipun saudara, kita boleh melihat di sini, sekalipun budaya tradisi orang-orang Yahudi pada waktu itu selalu menganggap apa? Yang lebih tua itu yang lebih besar, ya, daripada yang muda. Tetapi Yohanes Pembaptis jelas memberikan pernyataan yang berbeda. Dia telah mendahului aku. Dia artinya sudah ada sebelum aku ada. Yesus itu sudah ada sebelum Yohanes Pembaptis itu lahir. Ya. Karena memang sekali lagi dialah satu-satunya anak Allah yang kekal. Dialah satu-satunya anak Allah yang kekal. Ini membuktikan bahwa Kristus Yesus itu sangat unik, saudara. Berbeda dari yang lain. Ini tidak hanya membuat Yesus Kristus itu menjadi salah satu dari banyak guru-guru besar di dalam sejarah, menjadi salah satu pemimpin besar yang berpengaruh di dalam sejarah. Yesus Kristus memang ada, pernah hadir di dalam dunia ini, pernah hadir di dalam sejarah. Yesus Kristus itu bukan fiksi, bukan dongeng, bukan mitos. Dia pernah ada. Tetapi Yesus Kristus bukan hanya manusia saja seperti kita. Bukan hanya itu saja. Tapi yang lebih daripada itu adalah apa? Dia juga Allah. Itu yang luar biasa. Dia manusia dan dia juga Allah. Bagaimana kita memahami itu? Sulit, saudara. Itu adalah misteri Allah. Dia tidak bercampur esensi dari kemanusiaannya dan juga kealahannya. Walaupun dia adalah satu, Yesus Kristus. Nah, itulah keunikannya, saudara. Dan kita juga boleh melihat di sini Yohanes Pembaptis ini tidak mencari kemuliaannya dirinya sendiri. Ya. Dia tidak mencari pujian untuk dirinya sendiri. Artinya Yohanes Pembaptis ini apa, saudara? Dia sadar, ya. Dia sadar apa yang menjadi perannya di dunia ini. Dia sadar apa yang menjadi tanggung jawabnya di dunia ini. Bahwa dia sebagai nabi, perannya adalah untuk apa? Membawa orang lain itu kepada siapa? Yesus Kristus. Membawa orang lain bukan kepada dirinya, bukan untuk memuji dirinya, bukan untuk menyembah dirinya, tetapi menyembah kepada Kristus. Itu tujuannya. Dan Yohanes Pembaptis itu sadar posisi dia itu, ya. Karena kita tahu bahwa hanya Yesus saja yang sanggup menyelamatkan kita, saudara. Yohanes Pembaptis sadar itu. Hanya Yesus inilah yang bisa menyelamatkan
dari dosa-dosa itu, dosa-dosa manusia. Makanya dia hanya bilang apa? Aku membaptis dengan air. Tapi Kristus itu yang lebih berkuasa. Membuka tali sepatunya, tali kasutnya aja aku gak layak. Walaupun dia tokoh yang besar, tokoh yang berpengaruh, tapi dia tahu, dia sadar diri posisi saya di mana. Nah, di zaman Tuhan Yesus, ya, kalau kita lihat baca di dalam Alkitab, saudara, Tuhan Yesus itu suka atau sering mengkritik, ya, sering menegur para pemimpin-pemimpin agama karena mereka apa? Mereka hanya mencari pujian, hanya mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Para pemimpin agama tidak mengarahkan mereka kepada Allah, tapi apa? Mengarahkan kepada diri mereka sendiri. Makanya Tuhan Yesus sering menyinggung, sering mengkritik orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, ya. Bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka bertindak, ya. Mereka hanya mencari pujian untuk dirinya sendiri. Itulah para pemimpin agama, saudara, pada waktu itu, ya. Nah, saudara, kalau zaman Tuhan Yesus itu sudah ada Facebook, sudah ada IG gitu ya, sudah ada YouTube begitu, pasti orang-orang Farisi, orang-orang Saduki ini sudah punya banyak follower. Ya, kita kalah, saudara. Sudah punya banyak follower, sudah banyak yang subscribe di YouTube-nya, ya. Kenapa? Mereka mementingkan dirinya sendiri. Tiap kali pasti lihat sudah berapa banyak nih yang nge-like saya gitu ya. Sudah berapa banyak yang melihat video saya. Karena tujuannya apa? Untuk dirinya sendiri. Bukan mengarahkan orang lain kepada Kristus. Tetapi berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Dia tahu apa peran dia, yaitu untuk menunjukkan siapa yang terbesar, siapa yang terutama. Dan dia membawa orang-orang itu melihat, ini loh yang engkau tunggu-tunggu itu, Yesus Kristus ini loh, Sang Juru Selamat, Sang Mesias itu. Nah, apakah kita sekarang ini seperti Yohanes Pembaptis yang berusaha mengarahkan orang lain, keluarga kita, kenalan kita, teman kita, ya, supaya mereka mengenal Kristus? Apakah kita sudah kerjakan itu? Apakah kita sudah melakukan itu? Atau sebaliknya, saudara? Kita justru apa? Seperti orang-orang Farisi, mencari pujian untuk diri kita sendiri, mencari kemuliaan untuk diri kita sendiri, saudara, supaya kita semakin besar, semakin dikenal, semakin dipuja-puja. Sementara Kristus hilang entah kemana. Padahal label kita adalah orang Kristen, ya. Nah, di manakah kita? Apakah kita mencari kenyamanan diri kita sendiri atau lebih mengutamakan Kristus? Maka saudara, pagi hari ini kita dapat belajar dari Yohanes Pembaptis bahwa dia tahu kalau ada yang lebih besar, ada yang lebih utama daripada dirinya, yaitu Kristus. Dan misi utamanya di dunia ini adalah apa? Untuk membawa orang kepada Kristus. Dan misi itu masih berlaku sampai sekarang, saudara. Berlaku untuk kita semua, saya, saudara. Ketika Tuhan mau terangkat ke surga, Tuhan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Kristus, bukan murid saya, saudara. Murid Kristus. Apakah kita sudah kerjakan itu? Yang kedua, saudara, keunikan yang boleh kita lihat adalah bahwa Kristus itu memberikan anugerah yang berlimpah-limpah, saudara. Itulah keunikan dari Kristus itu. Kita boleh lihat di ayat 16 dan 17. Dikatakan di sana ayat yang ke-16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara, di sini kita lihat bahwa Rasul Yohanes
Sekarang kalau tadi dia bandingkan Tuhan Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Sekarang dia bandingkan Tuhan Yesus itu dengan Musa, saudara ya. Dengan Musa. Dan sekali lagi, siapa Musa? Siapa yang tidak tahu Musa? Semua orang tahu Musa, saudara. Bahkan orang-orang Yahudi pada waktu itu tahu siapa Musa. Dia juga tokoh yang terkenal, tokoh yang sangat berpengaruh, ya. Musa adalah tokoh yang menjadi perantara bagi umat di dalam perjanjian lama. Tokoh besar, saudara. Tidak mungkin orang Yahudi tidak tahu. Pasti mereka tahu siapa Musa. Sama seperti Yohanes Pembaptis atau Abraham, Musa juga adalah tokoh yang sangat penting. Sekali lagi mereka tahu. Sama halnya kita mungkin tidak ada yang tahu siapa sih Soekarno itu. Ada yang tidak tahu? Saya yakin semua tahu ya, Soekarno itu. Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Kira-kira seperti itu. Semua orang pasti tahu siapa itu Musa. Ya. Salah satu tokoh yang terkenal, ya, kita pasti tahu juga ini, saudara. Itulah Musa, ya. Musa dikenal oleh karena apa? Kesetiaannya, ya. Karena kepemimpinannya. Dia juga dikenal oleh karena apa? Relasinya dengan Allah itu begitu sangat baik. Begitu sangat intim, saudara. Ya. Persekutuannya dengan Allah itu luar biasa. Kita coba lihat sedikit ya, saudara ya. Di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-11. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Siapa Musa itu? Ya. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan apa? Berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Saya nggak bacain semua, saudara. Tuhan Allah itu berbicara dengan Musa itu berhadapan muka seperti dengan temannya. Dan kalau kita lihat ya nanti setelurnya bagian ayat itu, ketika Allah sudah berikan 10 hukum Tuhan, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, apa yang terjadi? Mukanya Musa itu sampai bercahaya, saudara. Bayangkan, luar biasanya itu. Itu cuma ngobrol-ngobrol, saudara. Saudara ngobrol dengan saya pulang ya mukanya biasa aja, saudara. Nggak bercahaya. Tapi dengan Allah, Musa itu cuma ngobrol, pulang-pulang mukanya bercahaya. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan itu. Kemuliaan Tuhan itu sampai kena dia. Artinya ada relasi, ada satu persekutuan yang indah dengan Allah Musa itu. Dia memiliki satu kesetiaan, ya, kepemimpinan yang baik dan juga apa? Relasinya dengan Allah itu luar biasa. Dan Musa adalah orang yang setia walaupun memang kita tahu, kita akui dia bukan orang yang tidak berdosa. Musa juga orang berdosa, sama seperti kita. Tetapi ia orang yang setia kepada Allah, ya. Bersama dengan Abraham, bersama dengan Daud. Maka sekali lagi Musa ini adalah tokoh yang sangat sentral, saudara ya. Tokoh yang sangat penting di dalam tradisi orang-orang Yahudi. Namun perhatikan bagaimana Rasul Yohanes itu membandingkan Musa dengan Tuhan Yesus. Rasul Yohanes mengungkapkan, memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus tetap lebih besar daripada Musa. Tuhan Yesus tetap lebih superior dalam segala hal daripada Musa. Kenapa? Mengapa? Nah, kita lihat di sini di ayat yang ke-17 di situ, karena Musa itu membawa hukum Taurat, ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, ya, hukum Taurat kan diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini keunikannya, saudara. Nah, saudara,
Ada orang salah memahami bagian ini, ya, ayat 17 ini. Oh, kalau begitu ini hukum Taurat, saudara, ya. Kalau begitu, ketika kita membaca bagian ini, ayat ini, oh, Musa nggak bagus dong, ya. Hukum Taurat nggak bagus dong. Perjanjian lama itu tidak baik dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Tidak, saudara, bukan itu maksudnya. Ya, saudara, kita perlu memahami bagian ini. Karena ini sangat penting dan benar bahwa memang ayat ini 17 ini tidak sedang mengontraskan, ya, antara hukum Taurat dan anugerah dari Yesus Kristus. Dalam artian, oh, hukum Taurat itu tidak baik sementara Tuhan Yesus baik. Tidak, bukan itu, saudara. Tetapi ini adalah lebih kepada bahwa pemberian hukum Taurat, ya, dan kedatangan Kristus itu adalah sebagai penanda dari datangnya keselamatan itu, ya. Jadi tidak sedang membandingkan baik dan tidak baik, tapi justru setelah kedatangan Kristus itu adalah satu penanda pasti, mutlak. Oh, keselamatan itu sudah datang, ya. Nah, keduanya, saudara, keduanya itu memiliki masanya sendiri. Hukum Taurat punya masanya sendiri di dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus juga punya masanya, ya. Setelah perjanjian lama, ya perjanjian baru sampai hari ini, saudara, ya. Punya masanya sendiri. Melalui hukum Taurat, ya, itu baik. Karena apa? Allah yang memberikan itu juga, saudara, ya. Masa kalau hukum Taurat tidak baik, berarti Allah tidak baik dong, ya kan? Karena Allah yang memberikan hukum Taurat itu. Justru di dalam hukum Taurat itu kita boleh melihat kebenaran dari karakter Allah itu dan syarat-syarat apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan untuk mengikut Allah. Kita boleh melihat di situ di dalam hukum Taurat ini. Sebaliknya, melalui Yesus Kristus itu, ya, Allah menyatakan dirinya secara penuh, saudara, ya, demi tuntutan hukum Taurat tadi, ya. Tuntutan dunia yang gelap ini, tuntutan yang sudah rusak ini. Jadi Yesus Kristus itu seperti memenuhi tuntutan hukum Taurat. Ketika Kristus datang, ini loh kepenuhan dari tuntutan hukum Taurat yang kita semua tidak bisa kerjakan. Dan itu hanya bisa dikerjakan di dalam Kristus. Luar biasa loh, saudara, ya. Karena itulah mengapa pelayanan Tuhan Yesus itu lebih superior daripada Musa. Saya tidak mengatakan Musa itu tidak baik, ya. Tidak, saudara. Tetapi Kristus itu lebih superior, lebih utama, lebih tinggi. Karena apa? Tuhan Yesus itu memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat. Musa tidak bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Abraham tidak bisa. Hukum Taurat belum ada. Tapi tetap tidak bisa. Bahkan semua umat manusia tidak bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Saya tidak bisa, saudara tidak bisa. Tidak ada satupun yang sempurna memenuhi tuntutan hukum Taurat. Tidak ada, ya. Apakah tidak ada yang tidak pernah berbohong, tidak berpikiran jelek, ya, tidak pernah bergosip, tidak pernah ngomongin orang. Waduh, saya mah ngelus dada, saudara. Aduh, banyak itu saya gitu, ya. Banyak dosa, saudara. Gak mungkin saya bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat itu. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus itu datang dan dia bisa penuhi itu, ya. Tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. Ini hukum yang baik yang Allah berikan, ya, di Gunung Sinai. Tidak ada yang jelek dari hukum Taurat. Dan di dalam hukum Taurat itu juga ada hukum moral, ya, bagaimana kita bersikap. Itu ajaran yang baik, saudara. Ada hukum seremonial, bagaimana kita menyembah Allah, ada aturan-aturannya. Ada hukum sipil, ya, bagaimana kita berelasi dengan sesama kita. Itu ajaran yang baik, saudara. Bahkan hukum Taurat mengajarkan bahwa banyak hal tentang Allah, tentang kekayaan Allah, tentang kekudusan Allah. Dan pada saat yang sama itu menyatakan sebenarnya realitas, kenyataan dari keberdosaan kita. Oh ya, ketika aku baca ini, saudara, ya,
Hukum pertama sampai yang ke-10 itu luar biasa. Ini karakter Allah, bahwa Allah itu begitu kudus, Allah itu begitu suci, Allah itu begitu benar. Ini ajaran yang baik, saudara. Tetapi pada saat yang sama, aku sadar aku ini berdosa. Aku tidak seperti itu. Aku penuh dengan kesalahan. Maka saudara, hukum Taurat ini seperti cermin yang selalu menampakkan keberadaan diri kita. Saudara, sebelum berangkat ke gereja, siapa yang tidak bercermin? Boleh angkat tangan. Pasti bercermin ya? Iya dong, supaya kita tahu. Kenapa saudara bercermin? Supaya tahu, siapa tahu ini masih ada bedak di sini belum rata gitu ya. Masih ada apa di sini? Oh, ini rambut masih acak kadut. Supaya tahu ada kesalahan apa di dalam diri saya. Itulah fungsinya cermin ya. Oh, kalau udah ganteng gitu kan. Oke, saya sudah siap. Itulah hukum Taurat, memperlihatkan kepada kita kesalahan kita apa, ketidaksempurnaan kita, saudara. Karena itulah akhirnya kita juga tahu bahwa hukum Taurat itu juga lemah dan membuat kita terus gagal dan terus gagal. Kita terus gagal karena apa? Memang hukum Taurat menyatakan realitas, kenyataan diri kita, tapi sekali lagi saudara, hukum Taurat tidak mengubah hati kita. Hukum Taurat tidak mengubah hati. Hukum Taurat memberitahu kita apa yang perlu kita lakukan. Kamu harus ini, kamu harus taat ini, kamu harus lakukan itu. Ya, memberitahu apa yang Allah kehendaki. Kamu tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Tapi kesandung dikit sebut nama Tuhan, saudara. Ya, apa-apa dikit kaget sedikit sebut nama Tuhan. Loh, hukum pertama. Ya. Artinya ini hukum Taurat itu memberitahu apa yang Allah kehendaki harusnya seperti ini, seperti ini. Tetapi hukum Taurat tidak mampu menolong kita, tidak ada kuasa untuk mengubah hati kita, mengubah pikiran kita, mengubah jiwa kita. Tidak bisa, saudara. Di antara hukum Taurat yang Allah berikan, saudara, selain 10 hukum ini, saudara, kan hukum Taurat itu kan banyak gitu ya. Selain hukum 10 hukum ini ya, ada juga hukum-hukum secara seremonial ya, hukum upacara ya. Dan ini berkaitan dengan pengorbanan ya, bagaimana mempersembahkan korban bakaran melalui seremonial ini. Tuhan sudah atur di situ. Ya, kamu harus mempersembahkan domba yang tak bercatat ya, setiap kali untuk menebus dosa dan kesalahanmu ya pada Israel. Upacara korban salah satunya, supaya apa? Melaluinya Allah itu bisa menyucikan kita ya, melalui korban-korban binatang ini. Tapi itu saudara tidak sempurna. Itu harus dikerjakan terus dan terus menerus ya. Nah saudara, ketika kita boleh melihat hukum Taurat yang seperti ini ya, maka kita menjadi mengerti mengapa pelayanan Tuhan Yesus itu lebih besar daripada hukum Taurat, lebih besar daripada Musa ya. Karena apa? Tuhan Yesus itu tidak seperti domba yang terus dikorbankan, binatang yang terus dikorbankan itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mampu membersihkan, menyucikan sekali untuk selamanya. Kalau binatang ini kan harus apa? Harus dilakukan tiap kali, saudara. Tiap tahun harus mempersembahkan itu, saudara. Bahkan kalau kita berdosa secara pribadi, kita juga harus persembahkan itu. Bayangkan berapa banyak darah binatang dicurahkan karena dosa kita. Tidak sempurna darah binatang itu, tetapi Kristus itu sempurna. Yesus itulah yang datang, yang pada akhirnya telah memenuhi tuntutan hukum Taurat itu, yang kita tidak sanggup melakukannya. Dan Alkitab mencatat bahwa ketika kita percaya Yesus yang telah melakukan penebusan ini, saudara, kita juga akhirnya menerima anugerah keselamatan itu. Itu luar biasa.
Ketika kita percaya Taurat, apakah kita menerima penebusan? Tidak. Kita masih terus harus lakukan itu, tuntutannya harus dikerjakan kalau mau percaya Taurat. Harus korban, persembahan binatang, ya. Tapi ketika kita percaya Kristus, kematiannya itu sekali untuk selamanya menebus dosa kita. Hukum Taurat menuntut kesempurnaan, menuntut kebenaran dari umat Allah. Itu harus dituntut. Tetapi anugerah membawa kebenaran dan kesempurnaan kepada umat Allah. Dan hukum Taurat memvonis orang itu apa? Kamu mati kalau kamu tidak taati. Kamu tidak taat dari satu saja dari 10 hukum itu, kamu mati. Kamu berdosa. Karena kita semua adalah pelanggar-pelanggar hukum, saudara. Tetapi saudara, anugerah itu membawa orang mati kepada hidup. Kristus itu membawa orang yang mati kepada hidup. Itulah anugerah. Hukum Taurat memberitahu kita harus melakukan sesuatu untuk Allah. Kita harus lakukan ini dan itu, apa yang Allah tuntut dari kita. Tetapi saudara, anugerah memberitahu kita apa yang telah Kristus kerjakan bagi kita, saudara. Ketika kita pikirkan tentang keajaiban akan anugerah Allah yang begitu luar biasa ini, ingatlah saudara, perhatikanlah bahwa Rasul Yohanes di sini menggambarkan anugerah itu ya milik kita sekarang. Melalui siapa? Kristus. Ketika sudah percaya, anugerah itu sudah menjadi milik kita, saudara. Kita sudah boleh ditebus oleh Kristus, ya, ayat 16 di situ, ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes mau tunjukkan bahwa anugerah Allah di dalam Kristus itu tanpa batas, ya, tanpa batas. Kalau dosaku segunung, bagaimana? Apakah Kristus sanggup mengampuni dosa saya? Sanggup, saudara. Sekalipun dosamu, bahkan Tuhan bilang apa? Merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, saudara, kain yang sudah kena noda, ya, kain putih begitu ya, kena noda warna merah, gimana mau ngilangin? Mau di-backlin begitu ya, di-backlin malah rusak kainnya, saudara. Jadi noda itu nggak bisa hilang, tetapi karena anugerah itu menjadi putih, menjadi bersih, saudara. Itu siapa? Kristus, ya. Tanpa batas, sebesar apapun dosa saudara, sebesar apapun kesalahan saudara, datang kepada Kristus, minta pengampunan Kristus. Kristus sanggup melakukannya. Tapi ya jangan dimanfaatkan, ya. Oh ya udah, nanti saya berdosa lagi, besok saya dosa lagi. Enggak, bukan begitu. Artinya saudara tidak mengenal Kristus. Saudara tidak mengalami anugerah Kristus aslinya. Ya. Justru karena kita mengenal Kristus, kita tidak mau jatuh lagi ke dalam dosa itu. Ya. Kadang orang itu takut, merasa bahwa dosanya itu terlalu besar sehingga merasa tidak mungkin diampuni oleh Allah. Ya. Banyak orang, ketika saya boleh mengajak seseorang, yuk kita kenal Tuhan Yesus, yuk kita ke gereja. Aduh, nanti dululah, aku masih banyak dosa. Nanti dululah, aku masih suka ngerokok. Nanti dululah, aku masih suka minum minuman keras, mabuk-mabukan. Kapan mau ke gerejanya? Apakah tunggu sampai nanti sudah baik? Kapan baiknya? Kadang kita merasa, ya, Tuhan itu seperti tidak sanggup mengampuni dosa kita. Padahal Tuhan itu sanggup. Dan ini anugerah yang begitu besar. Anugerahnya itu begitu berlimpah, saudara. Terakhir, saudara, hanya Kristuslah, di dalam Kristuslah Allah itu dinyatakan. Ya, di ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara, di awal tadi Allah bicara dengan Musa itu seperti teman gitu ya, dekat. Tapi saudara, kalau saudara baca lagi di ayat-ayat selanjutnya di dalam Keluaran tadi ya, 33, 34, ya, Musa itu kan ingin melihat kemuliaan Allah itu, saudara. Ingin melihat kemuliaan Allah.
tapi Allah nggak kasih. Kenapa? Karena kalau Allah benar-benar tunjukkan kepenuhan kemuliaan Allah itu, dia mati, saudara. Mati. Bayangkan, cuma melihat kemuliaan Allah saja bisa mati. Makanya Allah beranugerah dengan apa? Cuman lihat punggungnya Allah saja, ya. Punggungnya doang. Lihat belakangnya aja, itu pun juga ditutupin, saudara, sedikit. Ditutupin. Ya, dia Musa itu ditaruh di celah gunung begitu ya dibilangnya. Supaya apa? Dia tidak musnah oleh karena kemuliaan Allah. Begitu dahsyatnya kemuliaan Allah itu. Ya. Tidak mungkin ya kita melihat kemuliaan Allah itu tanpa membuat manusia mati. Tetapi saudara, di bagian ini kita boleh lihat ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya kemuliaan Allah, kepenuhan Allah itu akhirnya boleh datang, saudara, di dunia ini, dan kita boleh melihat itu, dan kita tidak mati. Luar biasa ya. Dan kita tidak mati, saudara. Kita boleh melihat itu. Mungkin hari ini kita nggak tahu gitu ya. Kan saya nggak hidup 2000 tahun lalu, itu kan 2000 tahun lalu. Iya betul, tetapi kita tidak harus melihat secara fisik, saudara. Ya. Tetapi kita bicara tentang iman kita. Ketika kita pesan ini disampaikan, bagaimana firman ini mengubah hati saudara. Melalui Kristus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu secara fisik, tetapi kan sekarang kita nggak bisa lihat. Namun bukan berarti Kristus tidak ada, ya. Dan kemuliaan itu kita boleh rasakan, ya, ketika kita percaya. Kita tidak mati oleh karena kemuliaan. Maka sekali lagi bahwa untuk tahu Allah, untuk mengenal Allah, saudara ya, hanya bisa melalui Yesus Kristus. Hanya bisa melalui Yesus Kristus. Jikalau tidak mengenal Kristus, maka sebenarnya kita tidak mengenal Allah. Sesederhana ini, saudara. Kalau kita tidak mengenal Kristus, kita tidak mengenal Allah. Kalau saudara mau mengenal Allah, kenalah Kristus. Kenapa? Karena apa di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali siapa? Kristus. Dialah yang menyatakannya. Menyatakan apa? Allah itu di dalam diri Kristus. Dia menyatakan Allah karena dia sendiri Allah. Ya. Jadi kalau kita tidak mengenal Kristus, maka tidak mengenal Allah. Sekali lagi saudara, kita perlu gairah, perlu semangat, perlu antusias untuk terus mengenal Kristus ya. Dan ketika kita mengenal Kristus, kita juga mengenal Allah. Bukan soal bicara moralitas seperti yang tadi kita katakan. Yesus bukan soal guru yang baik, ya, pengajar yang baik, bukan soal itu saja. Melakukan hal yang baik-baik saja, bukan soal itu saja. Tetapi dia lebih daripada itu. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dia yang sudah menebus kita sehingga kita boleh datang kepada Kristus, datang kepada Allah. Dan dosa kita boleh diampuni. Ini luar biasa. Kiranya ini boleh memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh diingatkan, kami boleh diteguhkan iman kami. Jikalau mungkin kami mulai menganggap bahwa kami ini tidak layak, kami mulai menganggap bahwa kami ini orang yang berdosa, kami bahkan menganggap bahwa Kristus tidak sanggup untuk menebus dosa kami. Hari ini kami boleh melihat melalui kesaksian dari Yohanes Pembaptis, bahkan kesaksian dari Rasul Yohanes, bahwa Kristus itulah yang utama. Dialah yang sudah memenuhi segala tuntutan hukum Taurat. Dialah karunia yang diberikan kepada kami, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan. Kami boleh datang ke hadirat Allah. Kami boleh bersekutu dengan Allah. Kami boleh didamaikan dengan Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Dan biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita. Kami juga boleh membawa orang lain untuk mengarahkan mereka kepada Kristus, mengenal Kristus, dan jiwa mereka, hidup mereka juga diselamatkan.
Pakai kami ya Tuhan untuk menjadi alat kesaksian-Mu di tengah dunia ini, di tengah keluarga kami ya Tuhan. Ini dari kerinduan kami, inilah doa kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penginjil Yohanes untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya dan juga keluarganya. Mari kita akan kembalikan segala puji dan hormat kepada Allah. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Yohanes dan kita akhiri dengan pujian amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup saudara. Marilah kita lanjutkan dan wujudkan tugas serta panggilan kita sebagai gereja di tengah dunia ini. Beritakanlah Injil kepada semua orang dan akhirnya terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ada beberapa warta jemaat yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama untuk kebaktian umum pada tanggal 2 Januari MC Ibu Ripka Karsia, doa syafaat Yosolusi, petugas pelayanan Ibu Siti, doa syukur Ibu Siti, LCD Saudari Siska, dan keyboard Saudari Leni. Lalu untuk ibadah tutup tahun pada hari Jumat tanggal 31 Desember pukul 6 sore, liturgis adalah saya sendiri dan petugas yang lain menyusul akan disampaikan di grup gereja. Lalu untuk youth tanggal 1 Januari digabung ke ibadah tutup tahun ya untuk tanggal 31. Jadi bukan diliburkan tapi digabung ke tanggal 31. Lalu ada warta Natal Bamak yang akan kita lihat, ada videonya. Kita lihat sebentar ya.
Ya, demikian warta khusus untuk Natal Bamak. Karena masih masa pandemi, jadi tahun ini kita masih harus mengikutinya dengan cara online ya, via YouTube tanggal 28 Desember. Nanti linknya akan dibagikan menyusul ya di grup jemaat. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian Immanuel sambil memberikan salam jauh kepada saudara-saudari kita. Ibadah kita selesai, silakan mengambil